Hai semua, di video kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang agak teknis, yang hitungannya agak matematis, yaitu saham Goto yang oleh MSCI itu dikatakan eh, karena harganya 50, jadi tidak memenuhi, ada kemungkinan tidak memenuhi ketentuan likuiditas, sehingga berpeluang dikeluarkan dari MSCI. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan resiko likuiditas di MSCI itu apa? Dan cara hitungnya bagaimana? Seperti itu. Nah, saham Goto ini memang banyak cobaan ya. Emitennya eh, kena tembak pemerintah, disuruh turunkan margin. Eh, sama FTSE, FTSE dikeluarkan gara-gara si IDX memindahkan dia dari papan new economy ke papan pengembang. Jadi bursa itu ada papan utama, isi barang kita untuk blue chip gitu ya. Kalau kodenya MBX, Main Development Board. Kemudian ada DBX. DBX itu papan pengembang. Jadi, sorry, papan utama itu MBX Main Board Index, sorry, saya salah. Main Board Index. Kalau yang papan pengembang, DBX, Development Board Index, papan pengembang. Nah, di dulu waktu saham tech pertama kali keluar, bursa itu bikin kategori new economy gitu. Jadi ya kayak Goto buka gitu masuklah di situ kan. Nah, tapi kan new economy kan nggak mungkin dia new terus kan. Namanya apa, cewek cantik cowok ganteng kan bisa tua juga. Nah, ketika mereka melewati titik tertentu, saya nggak tahu acuannya apa, dari new economy ini dipindahkan either ke development board atau main board, pengembang atau utama. Nah, menurut penilaian bursa dia dipindahkan ke papan pengembang. Awalnya saya kira nggak ada masalah gitu. Eh, rupanya sih FTSE dia bilang, oh ya kebetulan saham di papan pengembang tuh nggak diakui sama mereka sebagai eligible market. Sehingga gara-gara pasal itu dia dikeluarkan. Jadi bukan karena sahamnya gocap Bapak Ibu. Karena menurut si FTSE, papan pengembang tuh nggak masuk. Nah, kalau si MSCI nggak ada masalah dengan papan pengembang atau papan utama. Karena patokannya likuiditas atau size dan lain-lain gitu. Nah, kalau spesifik untuk MSCI yang resiko likuiditas, cara hitungnya bagaimana? Nah, karena harga saham terendah sudah 50, maka kalau kita eh, jual ya bebas ya, mau jual 70, 80 juga bisa selama nggak arah. Tapi kalau mau beli ya paling rendah 50. Nah, kalau mau lebih rendah dari 50 bagaimana? Itu dilakukan di pasar nego. Nah, em, kalau dari sudut pandang kacamata asing, ya bukan asing sih, lebih tepatnya global index provider yang memberikan referensi untuk MSCI, apa seperti MSCI FTSE yang memberikan referensi untuk ETF membentuk portfolionya. Mereka khawatir kalau sahamnya 50 harganya, kemudian karena suatu dan lain hal bobotnya misalnya dikurangin, itu bisa nggak ETF-nya jual? Karena kan harga terendah 50. Nah, kalau mau jual di bawah 50 itu kan pasar negosiasi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengukur likuiditas di pasar negosiasi? Uang dia punya transaksi kan tidak dilaporkan seperti halnya transaksi yang pasar reguler. Nah, untuk itulah MSCI itu dia sampaikan kami ada konsen soal likuiditasnya. Karena kami khawatir kalau nanti ETF yang beli saham ini mau exit nggak bisa. Kalau mau beli sih rasanya nggak ada masalah ya, karena yang pasang over 50 banyak sekali gitu. Nah, bagi lembaga index provider seperti MSCI, FTSE, Nasdaq, S&P Global seperti itu ya, eh, lebih penting atau nomor satu itu adalah likuiditas. Sebab buat mereka rugi nggak apa-apa, yang penting nggak nyangkut. Mereka nggak mau eh, kasih apa jasa ke para fund manager. Dia bilang kalau mau beli saham Indo belinya di saham ini, tapi ternyata pas mereka beli mau exit nggak bisa. Itu masalahnya reputasi seperti itu. Jadi mereka itu harus memastikan saham-saham yang mereka masukkan sebagai saham yang mewakili suatu negara itu harus secara size mengcover, dan yang kedua secara liquidity itu kalau mau masuk dan keluar itu bisa dilakukan. Nah, khusus untuk resiko likuiditas ini diukur dengan satuan atau rumus yang namanya ATVR. Annualized, sorry bukan annual ya, annualized. Jadi disetahunkan. Annualized Traded Value Ratio. Nah, kalau ini terus terang saya dulu di konten yang tahun lalu
Setelah saya baca lagi, ternyata cara yang dulu saya lakukan di 2025 itu agak kurang tepat. Yang tepat ini adalah yang seperti ini. Jadi, karena gini, kalau dulu dia di buku metodologi utamanya cuma 1 poin. Begitu saya cek dia punya rumusnya itu ternyata ada di buku metodologi yang itemnya satu persatu. Oh, di situ dia bilang oh rumusnya seperti ini. Jadi kalau yang di buku utama dia cuma bilang value transaksi, tapi kalau di detailnya ternyata dia bukan value transaksi, tapi median daripada value transaksi. Nah, ada 4 langkah, langkahnya sebagai berikut. Jadi saya ambil dari dokumen ini yang kalau nggak salah bulan Mei 2026 ya. Eh, jadi ada 4 langkah. Satu, daily traded value. Compute by multiplying number of shares traded during the day with the closing price of that securities. Jadi dia tidak mengambil data eh, nilai transaksi harian. Dia pakai harga penutupan dikali dengan volume transaksi. Nah, kalau kita misalnya lihat data bursa ya, dibilang hari ini transaksi TPIA misalnya 1 triliun. Dia nggak begitu. Karena 1 triliun itu kan bisa transaksi di harga X, harga Y, harga Z, jadi berbagai harga kan. Kalau ini dia cuma lihat harga penutupan berapa dikali volume transaksi. Jadi langkah bersatu satu itu. Terus eh, dari harganya itu dicari mediannya. Nah, kalau median itu bukan average, Bapak Ibu. Median itu diurutin dari paling tinggi ke paling rendah, kemudian dia ambil nilai tengahnya. Nah, kemudian setelah dapat mediannya, monthly median traded value. Nah, kemudian misalnya dari transaksi tersebut didapatlah median daripada transaksi 100 miliar. Dia lihat lagi di bulan tersebut jumlah hari kerjanya berapa? 20. Berarti 100 miliar kali 20, 2 triliun. Nah, kemudian disetahunkan annual traded value ratio. Karena 1 hari disebulankan dapat 2 triliun. Nah, setahun 12 bulan berarti 2 triliun dikali dengan 12 dapat 2,4 T. Nah, kemudian angka 2,4 T ini the RTVR computed by dividing Mali ini eh eh, sorry, jadi monthly median ini dibagi sama free float adjusted security market capitalization at the end of the month and annualizing by multiplying with 12 gitu. Jadi gampangnya misalnya angkanya tadi 2 triliun kali 12 jadi 24 T. Benar 24 T. 24 T dibagi sama free float adjusted market caps di akhir bulan tersebut. Nah, kita langsung prakteknya aja deh. Jadi pertama-tama saya pakai contoh yang transaksi di bulan Mei 2026. Ini harganya seperti ini, 51, 50, terus-terus berapa. Nah, 51 kali volume transaksi, 50 kali volume transaksi, 50 kali volume transaksi. Dapatlah nilai transaksi. Tapi sekali lagi, ini nilai transaksinya bukan yang real terjadi ya. Tapi harga penutupan dikali volume transaksi. Nah, kemudian setelah dapat daily traded value, dicari mediannya. Median itu berarti data yang ini Bapak Ibu diurutin. Boleh dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah. Nah, dari bawah ke atas, kemudian datanya ini ada 16 data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16 bagi 2 kan 8. Nah, karena angkanya genap, dia itu median itu artinya tengah. Eh, dia berarti di data ke-8 dan ke-9. Kalau dia ada 17 data, berarti data yang ke-9. Kenapa? Karena kalau kita ambil ini 7 data ke atas, ambil ini 7 data ke bawah, sama, benar-benar di tengah. Tapi kalau dia ganjil, gampang, kita ambil satu aja. Jadi pokoknya ke atas sama ke bawah jumlahnya sama. Nah, memakai median itu menghindarkan kita dari transaksi ekstrim. Jadi contoh misalnya, gara-gara 1 hari transaksi 1,3 T, kita mengira transaksinya liquid. Karena kalau kita average kan jadi tinggi gitu. Padahal kalau dilihat mediannya ya 50 sama 75 M. Nah, 50 sama 75 kan ada 2 data, dijumlahkan dibagi 2. Dapatlah 62,5 M. Nah, kemudian itu kan 62,5 M itu adalah hariannya. Disebulankan. Di bulan Mei ada 16 hari kerja, berarti 62,5 kali 1 kali 16 dapatlah 1 T. Nah, baru dihitung ATVR-nya, Annual Traded Value Ratio gitu. Nah, jadi 1, sorry, eh, pertama-tama rumusnya kan adalah eh, free float market caps
jadi nomor tiga, sorry, nomor tiga ini, ya satu T ini dibagi free float market caps di akhir bulan dikalikan 12. Free float market caps itu artinya eh, dia punya lembar saham dikalikan free float dikalikan harga. Nah, harga saham Goto kan 50 di akhir bulan Mei. Free float-nya 75%. Free float ini mesti pakai FIF-nya versi MSCI. Jadi bukan angkanya bursa, tapi angka bursa yang diseleksi dengan kelipatan. Kemudian kalau ada 1%, dia kadang-kadang bisa take out satu dua nama seperti itu. Kalau Goto kayaknya dia nggak take out siapapun. Nah, kemudian dikalikan semua lembar sahamnya Goto, ada 1,1 miliar lembar. Jadi 1,1 kali 50 kali 75%, didapatlah 42,7 triliun. Ya, jadi free float market cap-nya Goto adalah 42,7 T. Nah, nomor 3 yang tadi, 1 T ini, dibagi sama 42,7 T, dikali 12, karena di annualize, di setahun kan. Nah, berarti 1 kali bagi 42 kali 12, dapatlah 28,09. Nah, dengan cara ini kita dapatkan ATVR daripada Goto di bulan Mei, 28,09. Nah, cara yang sama kita hitung 12 bulan terakhir. Nah, jadi eh, April, Maret, Januari, Februari, Juli, Agustus, dan seterusnya. Jadi kita hitung per bulan selama 12 bulan. Nah, kalau yang Juni ini cuma sampai 10 hari. Kenapa? Karena untuk review ATVR di bulan Agustus nanti menggunakan data 12 bulan terakhir yang dari Juli 2025 ke Juni 2026. Ya, jadi kalau data TVR itu dia tidak pakai yang misalnya Juli gitu, enggak. Dia pakainya 12 bulan terakhir, tapi untuk Agustus cut off-nya di Juni. Kalau untuk November, kemungkinan cut off-nya di September. Jadi dia data ininya, data TVR-nya itu tiga bergeraknya 3, 6, 9, 12. Nah, kemudian somehow di database-nya MSCI, data ATVR itu dipublish tiap bulan gitu. Jadi dia punya satu database yang kayak semua saham itu ada angka ATVR ATVR-nya. Nah, ATVR-nya Goto kita lihat ya ada 28, 94, 97, 90, 184 dan seterusnya. Nah, di 1 sampai 10 Juni ini kebetulan karena harganya gocap gitu ya dan memang transaksinya nggak banyak, dapatnya cuma 2%. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dengan angka ATVR seperti ini, apakah Goto itu akan keluar dari MSCI sebagaimana yang sudah disampaikan tersebut? Nah, kita baca lagi dia punya dokumen. Jadi MSCI GIMI gitu, Global Investable Market Indexes. Jadi minimum liquidity requirement for existing constituent, artinya saham-saham existing di dalam MSCI itu minimum liquidity requirement-nya adalah gini, all existing constituent bla 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 gitu ya. 2/3 dari minimum requirement 20% untuk developed market dan 15% emerging market. Nah, jadi kalau emerging market 15%, 2/3-nya 10%. Nah, jadi kalau mau tetap eksis di dalam MSCI, emerging market Indonesia itu harus 10%. 10%-nya kapan? Nah, jadi dia sampaikan 12 month ITVR. Jadi selama 12 bulan ke belakang itu harus 10%. Oke. In addition to order remain ini must have 3 month ITVR 5%. Kalau ini frequency of trading gitu. Nah, kalau ini yang saya bilang tadi, cut off-nya dengan Desember, Maret, Juni, dan September. Nah, jadi 12 bulan ATVR-nya ya, itu minimal 10%. Kemudian 3 month ATVR-nya minimal 5%. Yang berdasarkan pemahaman saya, ini kan 12 bulan. Ya. Anggaplah Juni ini karena harganya gocap dia cuma di 2%. Nah, maka 12 bulannya rata-ratanya 12 bulan ATVR-nya itu adalah ATVR selama 12 bulan terakhir dirata-ratakan Goto 78%. Nah, kalau berdasarkan kalimat ini pemahaman saya itu 10%. Jadi dari 12 bulan masih aman. Kemudian 3 bulannya harus di atas 5%. 3 bulan hitungnya gimana?
Berarti dia per 3 bulan dia average gitu. Jadi ini 69, 82, 120. Nah, kalau ini 41. Nah, jadi kalau berdasarkan dokumen 3124 dan cara menghitung yang ada di sini, saya boleh simpulkan ya, apabila hanya karena likuiditas, di bulan Agustus ini Goto masih tetap akan stay di MSCI. Kenapa? Karena dia punya angka likuiditas tidak melanggar. Tapi kalau harganya turun sehingga market size-nya tidak masuk di cut off, itu lain cerita. Tapi kalau dari faktor ATVR, saya bisa sampaikan tidak, gitu. Nah, tapi kalau di 3 bulan berikutnya, kan ini dia kan geser 3 bulan. Ini aman, tapi kan nanti di bulan November nanti yang ini nggak dipakai lagi. Jadi 82, 120, ini 41. Nah, nanti di Juli, Juni, Juli, Agustus, September, itu kalau 2% terus, dia akan out. Jadi kalau hanya karena faktor likuiditas, outnya itu mungkin sekitar, bukan mungkin sekitar, harusnya akan terjadi di bulan November, bukannya Agustus. Nah, kalau berdasarkan market size, keluar nggak? Kalau ngikutin konten-konten yang saya yang dulu, sebenarnya dia juga sudah keluar gitu. Cuma saya nggak tahu kenapa masih dipertahankan. Nah, jadi Goto ini memang saham yang terancam keluar dari MSCI karena faktor kurangnya likuiditas. Tapi likuiditasnya menurut saya paling tidak sampai dengan Juni ini masih memenuhi karena cut off-nya 5%, kita masih 41. Ya, tapi nggak tahu ya, kok kayaknya Indonesia itu MSCI sentimen banget gitu. Dibilangnya nggak ada laporan bahasa Inggris, padahal laporannya sudah dua language gitu. eh Ya bisa aja dia cuma pakai 1 bulan doang. Oh dia bilang Juni udah 2%, jadi dikeluarkan. Padahal kalimat di dalam peraturannya itu bukan 2 bulan, tapi bukan 1 bulan, tapi 12 bulan dan 3 bulan. Dia tidak menyebut data 1 bulan seperti itu. Ya. Nah, memang dengan harga 50, ya ini akan jadi masalah. Masalahnya nggak cuma buat si MSCI FTSE saja. IDX 30 juga masalah. Kenapa? Karena di tempat kerja saya kan ada produk IDX 30, namanya Panin IDX 30. Di dalamnya itu ada saham Goto gitu. Nah, karena harganya sudah gocap, eh, ketika nasabah subscribe kan saya beli saham. Ketika nasabah redeem kan saya jual saham. Nah, itu kemarin tanya family manajernya gimana? Wah, dia bilang, Pak, gara-gara harganya gocap, saya kalau beli apa jual Goto saya nggak mau sentuh-sentuh lagi. Kenapa? Karena dia takut habis dia beli, nanti dia mau jual nggak bisa. Karena yang sekarang terjadi seperti itu. Kalau kamu beli pasti dapat, tapi kalau kamu jual ngantri gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa jual dapat ya? Kamu coba offer di pasar nego. Kalau di dalam eh, POJK yang mengatur tentang MI, pasar nego itu aturannya beda lagi. Bukan nggak boleh ya, tapi syaratnya lebih ketat. Ada ini, ada itu segala macam. Akan sulit untuk bagi kami justify karena kalau misalnya di pasar reguler ada transaksi beberapa miliar, kenapa kamu jualnya masih di pasar nego? Udah gitu kamu jual pasar nego harganya lebih rendah lagi. Ya, bukan nggak boleh, tapi dia punya kertas kerja akan sedikit lebih panjang. Nah, hal itu akan mempengaruhi kemampuan indeks dalam melakukan reksadana indeks dalam melakukan indexing gitu. Nah, pilihannya bagaimana? Satu underweight, jadi misalnya bobotnya misalnya 1%, kita belinya nggak sampai 1%, atau sama sekali nggak ada. Karena kalau dengan adanya saham tersebut, itu akan menjadi problem karena reksadana indeksnya akan mungkin beda performance-nya dengan dengan indeks acuannya. Nah, bobot Goto di ADX 30 itu sekitar 3%. Dibilang besar enggak, kecil juga enggak gitu. Jadi eh, yang jelas kalau kita zero sama sekali, ada resiko harganya berbeda. Tapi kalau kita beli, resikonya pas mau dijual nggak bisa gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian bagi regulator, terutama seperti IDX. Kalau misalkan ada saham di dalam IDX 30, Sri Kahati, LQ45, atau indeks-indeks utama yang reksadana acuannya misalnya di atas 100 miliar, apabila dia harganya gocap, tolong jangan bikin harga minimalnya gocap gitu. Kalau bisa, ya udah bablasin sampai 1 rupiah aja.
Jadi kita kalau mau jual juga gampang. Karena kalau kita meminta emiten melakukan buyback atau reverse stock split, menurut saya tidak bijaksana gitu. Karena orang melihatnya, wah kalau gocap di reverse stock split jadi 100 nanti bisa turun gocap lagi. Nah, jadi daripada eh, minimum price-nya 50, ya udah bablas aja sampai satu gitu. Jadi bagi fund global kalau mau exit juga gampang. Jangankan bagi fund global, fund lokal mau exit juga gampang. Nah, demikian pembahasan saham ini bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan mengenai saham Goto. Semoga bermanfaat. Terima kasih.